Patungan usahanya 10 juta per orang. Bapak dan Ibu bisa setor sebesar 12 juta melalui nomor rekening ini. Merasakan kok begitu dolim. Saya berbuat baik, niat saya baik. Pikiran saya pribadi, saya yakin Ustadz adalah seorang yang amanah. Saya mohon berikan kembali apa yang sudah kita sepakati dulu. Jadi ini fatal yang dilakukan oleh Nino Warisman dan kawan-kawan. Itu sangat-sangat keterlaluan. Satu, melanggar kode etik tentang hukum KUHP dan Undang-Undang ITE. Ketua Umum BKN yang dalam misinya menjaga marwah ulama dan menjaga marwah NKRI. Yang kedua juga melanggar hukum Islam, yaitu tentang ghibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya komentari sini, ya, mau kita analisa bersama atau kita diskusikan bersama ini komentar beliau yang justru bukannya empati terhadap korban yang ada pada waktu konferensi tersebut. Ya, di situ kan ditampilkan tentang korban-korban yang terkait dengan Ustadz Yusuf Mansur, investasi yang digerakkan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Namun ketua BKN ini yang beliau bilang bahwa akan menjaga kehormatan ulama, ya, ini justru dengan gampangnya tidak kemudian empati terhadap para korban ini, tapi justru langsung menjustifikasi bahwa apa yang dilakukan oleh para korban ini, ya, terduga korban ini adalah sebuah perbuatan yang salah yang tidak perlu diberikan empati atau diberikan support atau dukungan atau diberikan bantuan. Justru malah akan, ini yang parahnya adalah melakukan tindakan hukum terhadap Nino Warisman menjadi fasilitator terhadap korban itu. Ya, ini sebenarnya saya langsung tergerak untuk membuat komentar ini, ya, karena sebenarnya seharusnya sebagai sebuah LSM yang sebagaimana dikatakan oleh ketua BKN tersebut yang namanya kalau nggak salah Zainal Arifin, Pak Zainal Arifin, atau di situ disebut sebagai Gus Rofi'i, ya. Itu adalah tujuannya sebagaimana disebutkan itu adalah menjaga marwah ulama atau kehormatan ulama. Yang pertama adalah istilah ulama. Nah, ini apakah ulama itu bisa disematkan, bisa diberikan kepada setiap orang yang mengajar, katakan seperti itu, yang punya pondok pesantren seperti itu. Nah, ini yang harus diredefinisi atau didefinisikan ulang. Sebenarnya ulama ini siapa yang perlu untuk mendapatkan penjagaan, ulama yang seperti apa, yang perlu mendapatkan, harus dijaga kehormatannya dan sebagainya. Dan yang kedua, apakah memang masih terhormat dan sebagainya, itu juga harus dicermati. Tidak semua orang ini ulama kita harus jaga dengan menutup mata tentang apakah ulama itu melakukan kebenaran atau tidak. Itu yang harus dicermati, ya. Jadi misalnya katakanlah ulama itu kan sebenarnya adalah berasal dari kata alim, artinya orang itu adalah jamak dari kata alim, artinya orang-orang yang mempunyai pengetahuan agama secara mendalam, ya, bukan sekedar hanya punya pesantren. Banyak orang sekarang ini punya pesantren namun tidak memiliki pendalaman terhadap agama, ya. Mereka hanya kemudian mempunyai kemampuan finansial dan kemudian mendirikan pondok pesantren. Banyak seperti itu. Nah, pertama, sebelum mau menjaga marwah ulama atau kehormatan ulama, harus mengetahui mana itu ulama, definisi ulama itu seperti apa. Nah, apakah orang yang dijaga marwahnya ini memang sudah pantas dinamakan sebagai ulama. Jadi jangan mudahlah menyebut seseorang itu ulama dan sebagainya. Nanti kemudian khawatirnya adalah begitu gampangnya orang disebut sebagai ulama, yang pada akhirnya adalah menyesatkan pandangan, menyesatkan pemahaman masyarakat terhadap apa sih yang dinamakan ulama. Jadi berikanlah sebutan ulama kepada orang yang memang pantas untuk menyandang
sebutan sebagai ulama sehingga masyarakat tidak tersesat. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, seharusnya Gus Rofi ini juga empati terhadap para korban, bukan justru kemudian membela, membabi buta kepada Ustadz Yusuf Mansur yang saat itu dibahas oleh para korban. Ya. Ini kan kasus sebenarnya sudah cukup lama, ya. Dan kemudian pada waktu awalnya juga sudah diberikan pengetahuan atau pendahuluan oleh Pak Darso Arif mengapa kemudian para korban tersebut membuat sebuah conference seperti itu di YouTube, gitu, YouTube-nya Ibu Nino Warisman, ya. Itu karena sebenarnya mereka sudah melakukan tindakan atau tindakan-tindakan hukum sebagaimana yang disarankan oleh Gus Rofi'i, yaitu ke polisi, melapor ke polisi, bahkan melakukan gugatan. Ya, namun ternyata menurut mereka kanal-kanal yang ada ini tidak cukup, bahkan kemudian diduga ya oleh mereka tidak bisa memberikan keadilan kepada mereka. Ya, salah satu upaya atau tindakan hukum yang dilakukan mereka misalnya tentang laporan polisi yang kemudian dihentikan ya, dengan alasan misalnya sudah ada pembayaran atau dihentikan karena memang tidak ada aliran dana ke Ustadz Yusuf Mansur, sehingga mereka merasa bahwa jalan untuk mencari keadilan melalui proses formal, melalui laporan polisi, ini tidak mendapatkan tanggapan atau mendapatkan respon secara proporsional oleh penegak hukum. Nah, kemudian mereka mencoba melakukan upaya curhat kepada media massa. Ya. Seharusnya Gus Rofi'i dalam konteks ini harusnya empati terhadap masyarakat lemah ini. Coba dibayangkan ini masyarakat lemah, ya, TKW, tenaga kerja wanita, ya, yang secara finansial tentunya lemah gitu ya, dibandingkan dengan Ustadz Yusuf Mansur. Seharusnya Gus Rofi'i kalau memang ingin masuk dalam kasus ini harusnya menjembatani atau setidaknya mewakili para korban ya, untuk kemudian melakukan mediasi dengan Ustadz Yusuf Mansur, bukan malah justru melaporkan. Ya, ini harusnya dijadikan channel-channel yang ada ini dijadikan sebagai sumber referensi, meskipun sumber referensi sekunder ya melalui YouTube ya, untuk kemudian ditindaklanjutin. Karena kalau memang benar-benar Gus Rofi'i ingin menjaga marwah daripada ulama, seharusnya langsung tergerak. Mengapa ini? Kenapa kok katakanlah ini Ustadz Yusuf Mansur ulama gitu, kenapa ini kok ulama ini dilaporkan? Ada masalah apa? Nah, cobalah kemudian diwakili atau diundang itu mereka dengan Ustadz Yusuf Mansur, dipertemukan dalam sebuah media yang tertutup ya. Nah, kemudian diklarifikasi di situ ya. Jangan kemudian melaporkan pihak yang lemah ini ya, ini justru merupakan tindakan yang tidak menjaga, menurut saya tidak menjaga marwah ulama. Harusnya untuk menjaga marwah ulama, untuk klarifikasi ini segera ini, sebelum kasus ini banyak diulas di YouTube atau di media-media lainnya, langsung tergerak BKN kemudian memediasi antara korban dan lawyernya atau koordinatornya dengan Yusuf Mansur. Ini klarifikasi mana yang benar ya, dengan membawa bukti, semuanya bukti yang ada. Karena kasus ini bukan semerta-merta sebuah tuduhan tanpa bukti ya, karena banyak di situ seperti mana di dalam YouTube tadi diberikan ya, diberikan bukti-bukti ya, terkait dengan dia melakukan investasi dan mungkin janji-janji yang diberikan oleh UYM ini pada mereka, sehingga mereka tergerak untuk berinvestasi yang pada akhirnya menimbulkan kerugian pada mereka ya. Itu yang kedua. Jadi harusnya Gus Rofi'i sebagai ketua BKN yang menyatakan diri untuk menjaga marwah ulama, kalau memang ada berita-berita negatif tentang ulama misalnya UYM ini, jangan lantas kemudian menyalahkan orang yang melemparkan tuduhan tersebut ya. Harusnya diklarifikasi
Harusnya Gus Rofi membaca itu semua YouTube yang ada yang terkait dengan investasi yang mengaitkan dengan UIM ini. Nah, kemudian setelah mengetahui, undanglah mereka berdua, mediasi mereka ya di suatu tempat yang tertutup. Nah, kemudian bisa melakukan mediasi di situ sehingga Gus Rofi jelas, clear mana yang perlu dibela dan mana yang perlu didorong untuk melakukan kebaikan. Yang ketiga ya, yang perlu kayak komentari di sini adalah mengenai bahwa Gus Rofi mengatakan wah ini bahaya gitu kan. Kalau dia sudah tidak menggunakan jalur yang ada, misalnya laporan polisi, ya saya tekankan lagi, laporan polisi sudah dilakukan bahkan berulang kali. Ya, gugatan juga sudah dilakukan. Cuman karena merasa tersumbat dia melakukan melalui media. Nanti kita bahas apakah itu, kalau kata Gus Rofi kan melakukan ini yang pertama adalah bahaya tentang masalah undang-undang ITE ya. Nah, undang-undang ITE ini terus terang sering sekali digunakan oleh personal yang merasa dirinya dicemarkan nama baiknya ya melalui media massa, termasuk dalam konteks ini adalah YouTube ya. Perlu sebagaimana tujuan dari channel YouTube kita ini, yaitu Klinik Hukum Santri, adalah salah satunya adalah memberikan wawasan hukum kepada masyarakat awam yang tidak berkecimpung di dunia hukum, yang ingin mengetahui sebenarnya apa ini hukumnya seperti apa ya. Kalau misalnya kita melakukan suatu tindakan yang mungkin dianggap menuduh orang lain melalui media massa. Ya, tentang terkait dengan undang-undang ITE ini yang terkait dengan pencemaran nama baik, ini biasanya ya dituduhkan pasal 27 ayat 3 undang-undang ITE ya, yang berbunyi bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ya, itu pasal 27 ayat 3. Ya, itu jadi barang siapa ya, kalau misalnya kita menuduh seorang, sederhananya adalah apabila kita kemudian ingin menuduh atau melakukan tuduhan kepada seorang melalui sebuah channel YouTube lah katakanlah seperti itu bisa masuk kategori seperti ini. Namun ini sebenarnya merupakan delik aduan. Artinya yang bisa mengadukan itu Yusuf Mansur yang merasa kalaupun beliau merasa bahwa tuduhan itu tidak benar. Pertama, dia merasa bahwa tuduhan itu tidak benar. Nah, dan yang kedua, bahwa tuduhan yang tidak benar itu sudah dilakukan melalui media massa dan merugikan beliau, mencemarkan nama baik beliau. Nah, maka beliau bisa melakukan laporan kepada polisi ya, untuk dilakukan tindakan-tindakan ya, sesuai dengan aturan hukum kepada orang-orang yang melakukan pencemaran, yang diduga melakukan pencemaran nama baik tersebut. Jadi yang bisa melakukan laporan ya korban pencemaran nama baik dalam konteks ini ya, kalau dikaitkan konteks ini mungkin bisa Yusuf Mansur, Ustadz Yusuf Mansur melaporkan ke polisi, bukan BKN ya, kecuali BKN mendapatkan kuasa dari Ustadz UIM ini untuk melakukan laporan polisi. Dan yang kedua, berdasarkan pasal ini, pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE ini ya, yang ancaman hukumannya adalah 6 tahun ini ya, cukup lama dan bisa dilakukan penahanan ini ya, karena lebih dari 5 tahun secara objektif ya, itu bisa dilakukan penahanan secara langsung. Itu harus dikaitkan dengan apa yang dinamakan pencemaran nama baik ya, bagaimana diatur dalam pasal 310 KUH pidana, yaitu barang apa yang pencemaran nama baik itu adalah orang yang merusak dengan sengaja, merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh ya. Artinya menuduh ini jelas ya, kata-kata menuduh ini kan artinya apabila sesuatu yang diomongkan atau diucapkan atau diberitahukan kepada masyarakat itu adalah tuduhan. Tuduhan itu adalah sesuatu yang tidak ada dasarnya ya. Kalau sesuatu yang ada dasarnya itu fakta, bukan tuduhan. Nah, apa yang dibicarakan dalam konferensi tersebut itu harus dinilai terlebih dahulu. Misalnya kalau Gus Rofi mendapatkan kuasa dari korban, dalam hal ini OYM, untuk melaporkan pihak-pihak tersebut, misalnya Nino Warisman atau pihak-pihak yang ada dalam konferensi tersebut ya, ke polisi dengan alasan
pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 27 junto 310 KUHP tadi tentang pencemaran nama baik, maka oleh polisi ya, yang pertama tentu saja dipanggil oleh pihak-pihak tersebut oleh polisi ya, dipanggil, kemudian minta bukti-buktinya. Apakah tuduhan tersebut hanya tuduhan saja? Namanya tuduhan itu tidak berdasar ya. Kalau saya menuduh orang, kamu mencuri ya, nah, itu harus dibuktikan apakah tuduhan itu berdasar atau tidak. Kalau tidak berdasar, itu jelas namanya tuduhan. Kalau merugikan, maka itu terpenuhi pasal 27 junto 310 tadi yang hukumannya bisa 6 tahun. Tapi kalau itu merupakan fakta bahwa kemudian korban, kemudian orang yang melakukan konferensi sudah menunjukkan bukti-bukti yang menunjukkan keterlibatan UYM, ya, bahwa UYM ini memang melakukan hal-hal yang dituduhkan dalam konferensi tersebut, maka itu tidak bisa masuk dalam kategori tuduhan. Ya. Itu fakta, karena memang ada buktinya seperti itu. Selanjutnya bahwa terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang ITE ini terkait dengan pencemaran nama baik ini ya, melalui ITE, ya, Undang-Undang ITE ini, Kapolri sudah menginstruksikan bawahannya untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti ini, khususnya yang tidak menyebabkan konflik horizontal, artinya kasus-kasus pencemaran baik biasa seperti ini kayak Ustadz Yusuf Mansur dan para terduga korban. Nah, itu melalui jalur mediasi dan bukan langsung main penjara saja. Jadi dalam konteks ini yang dapat disimpulkan pertama ya, Gus Rofi'i kalaupun melapor justru sebenarnya itu mungkin yang diharapkan ya, bahwa Gus Rofi'i melaporkan sehingga kemudian oleh polisi bisa diklarifikasi mana yang benar dan mana yang salah gitu. Atau di polisi itu bisa dilakukan mediasi, karena memang itulah yang diinstruksikan Kapolri untuk melakukan mediasi terhadap persoalan-persoalan pelaporan ya, seseorang atas dugaan pencemaran nama baik melalui melalui media elektronik ya, YouTube dan sebagainya. Yang keempat, yang terakhir yang mau saya komentari mengenai Gus Rofi'i mengatakan bahwa ini adalah gibah gitu ya. Ini gibah, ini tidak boleh seperti ini, harusnya jangan kemudian ngomong di jalur-jalur seperti di publik gitu kan. Kalaupun bisa, kalaupun hanya untuk mengakomodir ya harus tertutup dan sebagainya. Ya. Perlu digarisbawahi di sini, gibah kan memang ini gibah, tapi apakah gibah yang seperti ini gitu? Itu diperbolehkan tidak? Itu yang harus diklarifikasi atau diperjelas. Gibah seperti ini seharusnya adalah salah satu ya, menurut pemahaman saya adalah salah satu gibah yang diperbolehkan. Ya. Karena gibah ini tujuannya tergantung dari tujuan dari gibah tersebut. Ya, jadi salah satu mengapa alasan gibah itu diperbolehkan adalah harus merujuk tentang niat dan tujuan daripada gibah itu dilakukan. Kalau semua gibah tidak bisa dilakukan, maka tentunya tidak ada pemberitahuan tentang masalah-masalah masalah-masalah hukum. Misalnya kalau ada suatu kejadian terus kita tidak boleh memberitahukan ke umum. Nah, tidak semuanya ya, tergantung dari niat dan tujuannya. Kalau memang sebagaimana disebutkan misalnya oleh Pak Darso atau oleh oleh yang lain, koordinator yang lain, bahwa tujuan dari konferensi ini adalah sebenarnya untuk mengingatkan lagi kepada Ustadz Yusuf Mansur ya, UYM, untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan lainnya, untuk tidak terus-menerus melakukan kegiatan itu, untuk berhenti melakukan kegiatan itu. Nah, itu artinya bisa saja itu merupakan kalau dikatakan itu gibah adalah gibah yang diperbolehkan. Juga kemudian untuk memberitahu kepada kayak rame agar tidak menjadi katakanlah ya dalam konteks ini korban juga gitu, bisa jadi ya, artinya agar kemudian masyarakat aware siapa sebenarnya UYM ini misalnya. Ya, terlepas dari memang itu benar salah sebagaimana yang sudah saya sebutkan sebelumnya, itu nanti putusan pengadilan ya. Namun putusan pengadilan terkadang juga bukan fakta ya, para fakta yang ada. Terkadang memang sesuatu yang memang faktanya ada tapi ternyata kurang bukti, itu tidak
tidak akan diputuskan memenangkan orang yang melapor. Jadi tidak semua yang diputuskan pengadilan itu menunjukkan fakta kebenaran ya. Itu adalah fakta formal. Ya, kalau misalnya kita menang melalui pengadilan misalnya, itu bukan menang secara hakiki bahwa itulah kebenaran. Itu hanya kebenaran yang bersifat dunia yang di dunia ini atau kebenaran yang bersifat formal. Materialnya ya hanya Allah dan orang yang terlibat itu yang tahu gitu kan. Jadi ya, ghibah seperti itu kalau menurut pemahaman saya adalah merupakan salah satu ghibah yang diizinkan ya. Nah, itu yang harus, jangan kemudian menakut-nakuti dengan ghibah. Kalau memang itu tujuannya baik seperti tadi ya, untuk memberitahu tentang masyarakat biar kemudian mengetahui sebenarnya siapa misalnya UYM ini dan kemudian tidak tergelincir dalam kerugian yang sama ya, maka itu salah satu ghibah atau yang diperbolehkan, atau ghibah yang untuk mendorong UYM dalam hal ini agar berhenti ya melakukan tindakan atau apa ya, investasi lagi, menawarkan investasi lagi yang pada akhirnya merugikan lagi gitu. Itu ya, itu komentar saya tentang YouTuber atau komentar dari Gus Rofi'i mengenai telekonferensi Nino Warisman. Dan yang patut digarisbawahi ya, Gus Rofi'i ini selalu menekankan tentang kebenaran formil. Jadi kalau memang Anda katakan kata-kata Gus Rofi'i kalau bisa saya adaptasi itu seperti ini ya, kalau memang para korban itu merasa benar dan punya bukti, ya laporkan polisi, ya lakukan gugatan dan sebagainya. Dan ternyata menurut beliau bahwa selama ini laporan itu kelihatan mentah semua. Ini menunjukkan tidak ada bukti, bukan seperti itu. Inilah ya perbedaan antara jalur pengadilan. Jadi sudah saya tekankan bahwa pengadilan itu atau kan polisi tersebut itu bergerak atau memutuskan sesuatu itu berdasarkan bukti atau cukupnya bukti. Nah, bisa jadi masyarakat yang melaporkan ini kalaupun misalnya kemudian ditolak oleh polisi, dihentikan oleh polisi karena tidak cukup bukti. Tidak cukup bukti bukan berarti bahwa laporannya itu langsung divonis salah. Bahwa laporan itu divonis tidak cukup bukti. Nah, ya, tidak cukup bukti ini bisa dicarikan bukti-bukti lain, dikumpulkan lagi dan sebagainya. Jadi dan yang kedua, kalau misalnya gugatan katakanlah dibilang bahwa gugatan itu ditolak. Karena tadi diberikan informasi oleh Pak Darsari, salah satu alasan dari gugatan itu ditolak atau laporan polisi itu ditolak, laporan polisi ditolak, salah satunya dihentikannya adalah karena tidak Pak Yusuf Wansur ini, UYM ini tidak menerima aliran dana. Nah, ini kan memang sebenarnya secara hukum gitu. Jadi secara hukum formal hukum material kalau tidak menerima dana ya dia tidak masuk dalam unsur-unsur penggelapan ya, pasal 372. Tapi seharusnya Pak polisi atau penyidik dalam hal ini bisa melihat dari unsur-unsur pasal 378 tentang penipuan. Penipuan ini tidak perlu dia menerima aliran dananya. Tapi kalau dia kemudian menggerakkan orang lain untuk kemudian memberikan sesuatu kepada orang lain yang menguntungkan misalnya, dan itu menguntungkan dia juga, bisa dibuktikan bahwa itu menguntungkan dia pada akhirnya, itu juga bisa masuk dalam kategori penipuan. Hal-hal seperti ini kalaupun misalnya laporan polisi ditolak ya, jadi tidak bisa disimpulkan begitu saja bahwa yang melapor itu salah ya. Jadi kalau perlu BKN harus menjembatani antara para korban dengan unsur masuk, dipertemukan dalam sebuah tempat yang tertutup, sehingga BKN benar-benar bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Dan kalau memang terbukti memang masyarakat yang salah, tolong diwakili masyarakat atau korban ini, karena memang mereka tidak punya kemampuan finansial yang cukup dibandingkan khusus masuk, mereka orang yang lemah. Kedudukan dua orang ini tentu saja tidak berimbang, dan BKN ini bisa dalam kerangka untuk menjaga marwah ulama segera membereskan masalah ini dengan menjembatani keduanya ya,
silahkan dimediasi, ya. Yang korban silahkan memberikan buktinya, dan Ustadz Mansur kalau memang itu terbukti ya secara formal ada bukti-buktinya dia mentransfer dan diminta dikembalikan, maka BKN bisa mendorong Ustadz Mansur langsung menyelesaikan atau mengembalikan uang tersebut kepada para korban. Jadi semua yang merasa sudah berinvestasi dan punya bukti kemudian datang ke Ustadz Yusuf Mansur minta pengembalian itu, maka BKN kalau memang itu sudah ada buktinya dan juga dikonfirmasi benar itu sudah diterima berdasarkan bukti yang ada, bisa didorong Ustadz Yusuf Mansur untuk mengembalikan uang tersebut sehingga persoalan ini selesai, gitu loh. Sehingga orang-orang yang dirugikan merasa terpenuhi atau merasa puas, ya, merasa senang, merasa ridho, sehingga marwah ulama terjaga dan Ustadz Yusuf Mansur bisa kembali beraktivitas tanpa ada laporan-laporan seperti ini. Ya. Itu sedikit yang bisa saya komen dari komentar BKN ini. Ya, saya harapkan BKN ini menjadi lokomotif terdepan ya untuk menjaga marwah ulama secara benar, ya, melakukan upaya-upaya hukum yang proporsional dan tidak berpihak kepada salah satu orang, ya. Artinya bahkan justru dia harus menjadi mediator antara keduanya untuk melakukan penyelesaian, ya, bukan kemudian langsung menjustifikasi bahwa korban itu yang salah atau Nino Warisman yang salah atau Pak Darso Arif yang salah, namun justru mentabayun sebagaimana yang beliau omongkan, melakukan tabayun pada pihak korban, kemudian memediasi, mempertemukan. Kalau memang BKN punya jalur khusus kepada Ustadz Yusuf Mansur untuk mempertemukan keduanya dalam suatu tempat tersebut untuk melakukan penyelesaian dan akhirnya bisa menjaga marwah ulama. Itu yang bisa saya, komentar singkat yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat buat netizen dan buat masyarakat lain tentang wawasan hukum ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.